Angin malam berhembus kencang di pesisir Indrapurwa, membawa aroma garam laut yang bercampur dengan kecemasan yang menggantung di udara. Di sebuah istana megah yang berdiri kokoh, suasana bukannya penuh sukacita layaknya sebuah pesta pernikahan, melainkan hening dan mencekam seperti sedang menunggu kabar duka. Malam itu, rakyat Aceh menahan napas. Mereka tahu siapa yang ada di dalam bilik pengantin itu. Nia Nio Lian Hie, atau yang lebih dikenal sebagai Putro Eneng, wanita paling cantik namun juga paling mematikan di seluruh negeri. Kecantikan Putro Eneng memang tidak ada duanya. Ia adalah mantan komandan perang dari Tiongkok yang masuk Islam dan menetap di Aceh. Namun, di balik parasnya yang ayu, tersimpan sebuah kutukan yang mengerikan. Sudah 99 lelaki menikahinya. Para bangsawan, panglima gagah berani, hingga saudagar kaya raya, dan semuanya berakhir sama. Pagi hari setelah malam pertama, tubuh mereka ditemukan kaku membiru tanpa nyawa. Tak ada luka tusuk, tak ada bekas racun di makanan. Mereka mati begitu saja, seolah nyawa mereka dihisap oleh kekuatan tak kasat mata. Malam ini, giliran lelaki ke-100. Namanya Sheikh Syahudam. Berbeda dengan suami-suami sebelumnya yang datang dengan membawa keris bertahta emas atau pamer kekuatan otot, Sheikh Syahudam datang hanya membawa jubah putih sederhana dan sebuah tasbih di tangannya. Ia bukan pendekar yang mengandalkan fisik, melainkan seorang ulama, seorang guru yang dihormati karena kebijaksanaannya. Banyak orang berbisik di luar pagar istana, menyayangkan nasib sang guru. Mereka yakin, saat matahari terbit esok hari, Sheikh Syahudam hanya akan menjadi nama di batu nisan ke-100. Di dalam kamar pengantin yang diterangi cahaya temaram lampu minyak, Putro Eneng duduk di tepi peraduan. Wajahnya cantik, tapi matanya menyimpan kesedihan yang amat dalam. Ia tidak bangga dengan julukan pencabut nyawa yang disematkan padanya. Sesungguhnya, ia lelah. Tubuhnya ditanami, bisa, atau racun gaib oleh leluhurnya sebagai senjata pertahanan diri di masa perang dulu. Racun itu bereaksi otomatis ketika ia bersentuhan kulit dengan suaminya, membunuh siapa saja yang mencoba mendekatinya dengan nafsu duniawi semata. Sheikh Syahudam melangkah masuk dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya senyum teduh yang menyejukkan hati. Ia melihat Putro Eneng bukan sebagai monster, melainkan sebagai wanita yang tersiksa oleh takdirnya sendiri. "Tuan," suara Putro Eneng bergetar, "sebaiknya Tuan tidur di lantai saja. Atau pergilah selagi bisa. Aku tidak ingin menambah dosa dengan kematianmu. Cukup 99 nyawa yang menghantuiku." Sheikh Syahudam menggeleng pelan. Ia duduk di kursi kayu, agak berjarak dari sang istri. Dengan suara lembut, ia berkata, "Wahai istriku, aku datang bukan untuk menyerahkan nyawa konyol. Aku datang karena aku tahu, obat dari racun itu bukanlah pedang, melainkan ketulusan dan doa." Sheikh Syahudam paham bahwa yang dihadapi Putro Eneng adalah kekuatan panas api. Jika api dilawan dengan nafsu yang juga panas, maka terbakarlah segalanya. Api harus dilawan dengan air, dengan kesejukan zikir dan kepasrahan kepada Tuhan. Ia mengeluarkan sebuah tabung bambu kecil yang sudah disiapkannya dari balik jubah. Malam semakin larut, suara jangkrik pun seolah enggan bersuara. Sheikh Syahudam mulai mendekat. Ia meminta izin memegang tangan Putro Eneng. Saat kulit mereka bersentuhan, Sheikh Syahudam merasakan sengatan panas yang luar biasa menjalar ke lengannya, seolah ia sedang memegang besi membara. Itu adalah racun gaib yang mulai bereaksi. Jika ia panik atau memiliki niat kotor sedikit saja, jantungnya pasti akan berhenti berdetak saat itu juga. Namun, sang syekh tetap tenang. Mulutnya terus merapal doa, memohon perlindungan kepada sang pencipta. Ia memusatkan pikirannya, menyalurkan hawa sejuk dari batinnya untuk menekan hawa panas yang liar dari tubuh istrinya. Perlahan tapi pasti, dengan teknik pengobatan batin yang tinggi, ia menggiring racun itu pindah. Ia tidak membiarkan racun itu menyerang jantungnya, melainkan mengarahkannya keluar menuju ujung jari tangan Putro Eneng. Keringat dingin bercucuran di dahi Sheikh Syahudam. Wajah Putro Eneng pucat pasi menahan rasa sakit, seolah ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam sumsum tulangnya. Di saat yang paling genting, Sheikh Syahudam dengan cepat menusukkan ujung jari Putro Eneng sedikit saja, dan menampung cairan yang keluar ke dalam tabung bambu yang ia bawa. Cairan itu bukan darah biasa. Warnanya gelap dan mendesis saat menyentuh dasar bambu, bahkan mengeluarkan asap tipis. Seketika itu juga, hawa panas yang menyesakkan dada di ruangan itu lenyap. Udara kembali terasa ringan. Putro Eneng terkulai lemas, namun ia masih bernapas. Ia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ada lelaki yang tetap hidup setelah menyentuhnya. Keesokan paginya, ketika matahari menyinari Indrapurwa, rakyat yang cemas berkumpul di depan gerbang. Mereka menunggu pintu terbuka untuk mengangkut jenazah. Namun, yang keluar bukanlah keranda mayat. Pintu istana terbuka lebar, dan muncullah Sheikh Syahudam dengan wajah segar bugar, berjalan berdampingan dengan Putroy Neng yang tersenyum cerah. Tidak ada lagi aura kematian di wajah sang putri. Kabar itu menyebar secepat kilat. Suami ke-100 telah berhasil mematahkan kutukan. Sheikh Syahudam membuktikan bahwa kekuatan fisik dan kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah gaib yang rumit. Ia menang bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia lebih bijaksana dan bersandar pada Tuhan. Racun dalam tubuh Putroy Neng telah hilang, dimasukkan ke dalam bambu dan dibuang ke laut lepas agar tidak mencelakai orang lain. Mereka berdua hidup bahagia hingga usia senja. Putroy Neng yang dulunya ditakuti, berubah menjadi sosok yang lembut dan banyak membantu menyebarkan ajaran kebaikan bersama suaminya. Kisah mereka mengajarkan penduduk Aceh turun-temurun, bahwa sekeras apapun hati seseorang, atau seburuk apapun masa lalu yang ia bawa, selalu ada jalan untuk sembuh jika ditangani dengan ilmu, kesabaran, dan kasih sayang yang tulus. Hingga kini, makam keduanya masih bisa ditemukan di kawasan Blang Oi, Banda Aceh, berdampingan selamanya. Menjadi saksi bisu bahwa cinta yang dilandasi iman mampu mengalahkan maut sekalipun.